Halo guys, kembali lagi ke YouTube channel aku dan selamat datang buat kalian yang udah subscribe channel aku. Aku ucapkan terima kasih. Dan kalau yang belum subscribe channel aku, jangan lupa subscribe dulu terus kalian nonton videonya. Oke, di hari ini aku akan membahas soal tentang perbandingan kuantitatif yang mana kemarin tahun semalam itu soal-soal kayak ini tuh masuk ke dalam tes CPNS gitu teman-teman. Jadi aku akan bahas soal-soal ini dari mulai yang level yang mudah terus tuh senang ke yang super hot. Oke, sebelum ke soalnya aku ada tips dan trik dulu biar kalian gak bingung nanti pas jawab soalnya. Oke, langsung ke tips and triknya. Oke teman-teman, ini tips perbandingan kuantitatif yaitu yang senilai, yaitu perbandingan yang mengatakan jika suatu objek persediaan sedikit maka yang diperlukan juga sedikit. Contohnya, jika jumlah sapi sedikit maka kebutuhan pangannya juga sedikit. Itu teman-teman. Nah, sedangkan yang berbalik nilai, perbandingan yang mengatakan jika suatu objek sedikit maka yang dibutuhkan banyak, yaitu contohnya, jika pekerja sedikit maka pekerjaan akan selesai dalam waktu yang lebih lama. Nah, contohnya kayak gitu teman-teman. Biar kalian gak makin pusing, makin ribet, langsung aja ke contoh soalnya. Oke teman-teman, soal nomor 1, soalnya aku akan kasih tingkatan dari mudah, terus tuh yang ke sedang, terus yang ke super hot. Oke, yang soal nomor 1, seorang penjahit mampu menyelesaikan 5 kemeja dalam waktu 10 jam. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 8 kemeja? Oke teman-teman, menurut kalian ini kita pakai perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai? Bagi kalian yang tadi memperhatikan tips dan trik dari aku, pasti kalian bisa membedakan ini berbalik nilai atau senilai. Oke, ini soalnya masih gampang ya teman-teman. Kita ubah dulu ke bentuk matematika. Menyelesaikan 5 kemeja. Ya, aku tulis di sini. 5 kemeja itu dibutuhkan waktu 10 jam. Terus, waktu yang dibutuhkan 8 kemeja adalah, oke, ini yang ditanyakan, jadi aku simbolkan dulu ini dengan X. Ini yang ditanyakan ya teman-teman. Jadi, kalau misalnya sini dibutuhkan 5 kemeja, berarti di sini membutuhkan waktu 10 jam. Jadi, kalau penjahit itu membuat 8 kemeja, otomatis di sini waktunya itu akan semakin lama. Jadi, kalau seperti itu konsepnya, menurut kalian berbalik nilai atau senilai? Oke, yap, benar, jawabannya adalah perbandingan senilai. Kenapa? Karena semakin banyak yang dibutuhkan, maka semakin banyak pula waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Oke, langsung ke rumusnya. Ini aku tulis dulu ya. X per 10. Ini aku sengaja biar aku kebiasaan nulis X itu suka paling atas teman-teman. Gak tahu kenapa. Kayak lebih gampang aja. Terus tuh ini 8 per 5. Oke, 5X sama dengan 10 ke 8, 80. Oke, X sama dengan 80 per 5. Oke, 80 bagi 5 sama dengan berapa teman-teman? Berapa? 80 bagi 5? Yap, benar, jawabannya adalah 16 jam. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, masih gampang kan? Gampang dong. Next, lanjut ke soal nomor 2, yang mana tingkat kesulitannya itu agak naik sedikit dari soal nomor 1. Oke, lanjut soal ke nomor 2 teman-teman. Nih soalnya agak berbelit-belit ya teman-teman. Dan ini sedikit memakai logika kalian untuk menyelesaikan soal-soal ini. Oke, aku baca soalnya. Seorang pemborong menyanggupi suatu pekerjaan selama 90 hari. Dan ia telah mengerahkan 15 orang pekerja untuk melaksanakannya. Namun, karena hujan terus-menerus turun, pekerjaan tersebut menjadi tersendat. Para pekerja
terpaksa harus menghentikan pekerjaan mereka dalam waktu 15 hari setelah 30 hari mereka mulai bekerja. Berapakah jumlah pekerja yang, ini aku lupa nambahnya teman-teman, ini yang ditambahkan. Yang ditambahkan agar pekerjaan tersebut selesai tepat waktu. A 15 orang, B 16 orang, C 10 orang, D 7 orang, E 5 orang. Kalau ada soal kayak gini kalian gak usah panik, kalian ubah dulu soal ini ke bentuk matematikanya biar lebih gampang ya teman-teman. Terus ini target pekerjaan tersebut yaitu 90 hari dikerjakan oleh 15 orang atau 15 orang pekerja harus selesai dalam waktu 90 hari. Aku gambarin dulu. Aku ubah ke bentuk matematikanya. Di sini berarti 90 hari dikerjakan oleh 15 orang. Ini targetnya ya teman-teman. Targetnya itu 90 hari harus dikerjakan sebanyak 15 orang. Nah, kemudian, namun karena hujan terus-menerus turun, pekerjaan tersebut menjadi tersendat. Para pekerja terpaksa harus menghentikan pekerjaan mereka dalam waktu 15 hari setelah 30 hari mereka mulai bekerja. Setelah 30 hari mereka mulai bekerja, berarti 90 ini dikurangkan 30 hari. Berarti sisanya masih ada 60. 60 hari. Ini masih bisa dikerjakan oleh 15 orang ya teman-teman. Sampai sini kalian ngerti kan? Di sini logika kalian agak dimainkan sedikit ya teman-teman, menuntut logika. Nah, next. Terus para pekerja terpaksa harus menghentikan pekerjaan mereka dalam waktu 15 hari. Nah, 15 hari ini terhenti ya teman-teman. Berarti 60 dikurang 15 teman-teman berapa? 45 ya teman-teman. Jadi di sini 45 hari. Nah, karena di sini 15 hari terhenti, jadi masih ada sisa 45 hari yang harus dikejar targetnya ini. Maka jumlah orangnya itu harus ditambahkan nih teman-teman. Harus ditambahkan, berarti dia lebih dari 15 orang. Berarti aku di sini aku istilahkan di sini X ya teman-teman. Kita bisa cari ke rumusnya, berarti ini ke soal berbalik nilai ya teman-teman. Di sini aku gambarin di sini rumusnya. Berarti 15 per X sama dengan, ini dibalik ya teman-teman. Jadi di sini 45 per 60. 15 per X sama dengan, ini bisa dikecilin dulu biar lebih gampang nanti perkalian silangnya. Ini bisa sama-sama dibagi 5 ya teman-teman. Bagi 5 ya, 9 per 12. Ini bisa dikalikan silang. 9X sama dengan 15 kali 12 berapa teman-teman? 15 kali 12, ini aku coret ya. 15 kali 12, 5 kali 2, 10, 2, 3, 5, 1, 5, 6, 7, 8, 8, 180 ya teman-teman. Berarti di sini 180. X sama dengan 180 bagi 9, coret-coret di sini 2, berarti X-nya 20. Berarti di sini 20 orang X-nya nih teman-teman. Tapi pekerjaan kita nggak sampai di 20X ini. Kenapa? Karena pertanyaannya itu adalah berapakah jumlah pekerja yang ditambahkan? Yang ditambahkan teman-teman. Berarti otomatis 20 dikurang dengan 15 orang. 20 orang dikurang 15 orang sama dengan 5 orang. Jadi pekerja yang harus ditambahkan yaitu sebanyak 5 orang agar selesai dalam waktu 45 hari yang sisanya ini. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Next, lanjut ke soal nomor 3. Lanjut soal nomor 3. Yang di sini soalnya agak sedikit, nggak sedikit sih, super duper hot. Teman-teman, tapi konsepnya itu sama aja. Yang penting kalian pahami konsep. Mau soal seperti apapun modifikasinya, kalian pasti bisa jawab.
Next, lanjut ke soal nomor 3. Jika 6 pria dan 8 anak laki-laki dapat melakukan sebuah pekerjaan dalam 10 hari, sedangkan 26 pria dan 48 anak laki-laki dapat melakukan hal yang sama dalam 2 hari, maka waktu yang dibutuhkan oleh 15 pria dan 20 anak laki-laki dalam melakukan jenis pekerjaan yang sama adalah A. 8 hari, B. 4 hari, C. 7 hari, D. 6 hari, E. 5 hari. Oke, menurut teman-teman jawabannya yang paling tepat yang mana nih? Oke, ini jawaban versi aku ya teman-teman. Ini versi cara aku, cara yang agak sedikit lebih simple ya teman-teman. Di sini aku gambarin dulu bentuk matematikanya biar lebih gampang. 6 pria, ini aku singkat pria jadi P, terus tambah dengan 8 anak laki-laki, aku singkat jadi A ya teman-teman. 8A ini bisa melakukan pekerjaan dalam waktu 10 hari, sama dengan 10 hari ya teman-teman. Oke, terus ya ini yang diketahui ya teman-teman. Terus yang ditanyakannya itu adalah 15 pria dan 20 anak laki-laki dapat melakukan jenis pekerjaan yang sama dalam berapa hari. Ini aku X-kan dulu ya teman-teman. Oke, nah pria dan anak laki-laki ini kan sama-sama pekerja nih teman-teman. Nah jadi cara aku yang versi ini biar lebih gampang, yaitu aku tambahin aja 6 ditambah 8. Yaitu berapa teman-teman? 8 tambah 6. Yap, benar, 14 pekerja ya teman-teman. Berarti 14 pekerja ini dapat dilakukan dalam waktu 10 hari. Tuh. Kenapa 14? Karena pria ini pekerja dan anak laki-laki ini pekerja. Jadi jumlah pekerjanya itu adalah 14 orang gitu teman-teman. Nah, oke, ngerti kan? Sama juga dengan yang di bawah. Ini kan mereka kan sama-sama pekerja. Jadi kalian jumlahin aja gitu teman-teman. Berarti 15 tambah 20 35 orang. Nah, berapa hari ini X gitu teman-teman. 14 orang dikerjakan dalam waktu 10 hari. Berarti kalau 35 orang bekerja, maka waktunya itu akan lebih sedikit daripada yang 14 orang itu. Maka dapat disimpulkan kalau ini adalah perbandingan yang berbalik nilai teman-teman. Oke, langsung aja aku gambarin nih rumusnya ya teman-teman. Agak turunin ke bawah. Itu 10 per X sama dengan, ini karena berbalik nilai jadi aku balikin ya teman-teman. Sini 35-nya, ini berbalik nilai teman-teman, sini 14-nya. Oke, ini bisa kalian kecilin dulu kalau kalian mau gampang kalinya nanti. 10 per X sama dengan, ini sama-sama bisa dibagi 7 ya teman-teman. Berarti di sini 5, sini 2. Oke, sama-sama dibagi 5 nih teman-teman. Bagi 5 bagi 7 teman-teman, salah. 35 bagi 7 5, 14 bagi 7 2. Oke, tinggal kalikan silang aja. Berarti X kali 5 5X sama dengan 10 kali 2 20. X sama dengan 4. Nah, jadi yang dibutuhkan waktu yang dibutuhkan waktu yang dibutuhkan, waktu hari yang dibutuhkan yaitu adalah 4 hari. Yaitu dari sini teman-teman. Aduh, nggak kelihatan ya rupanya. Nih, 4 hari gitu. Nah, kalian ngerti kan? Jadi 35 orang dapat diselesaikan dalam waktu 4 hari gitu teman-teman. X-nya itu 4. Kenapa? Karena berbalik nilai, pasti semakin banyak orang yang bekerja, maka semakin sedikit pula waktu yang dibutuhkan. Oke? Next aku akan ada soal soal biar kalian bisa paham mengerjakan TIU tentang tambahan pekerja, yaitu perbandingan kuantitatif yang mana juga sering keluar di tes CPNS. Oke, langsung aja ke soalnya, PR kalian. Oke teman-teman, ini soalnya. Kalian silahkan screenshot terus komen di kolom komentar kalian. Kolom komentar aku, maaf salah. Oke, sekian dulu video dari aku. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh klik like, komen di kolom komentar aku. Dan kalian komen video apa lagi yang harus aku bikin.
buat persiapan CPNS ini. Dan terutama jangan lupa di subscribe channel aku dan nyalakan tombol notifikasinya, jadi kalau aku upload video kalian gak ketinggalan. Dan jangan lupa follow IG aku. See you next video. Bye bye.